Bukan. Kuku panjang. Kirain Bagus penari. sekali bukunya, sangat indah. Kirain Suka penari. sekali melihatnya. Iya. Assalamualaikum. Tan. Tan, Assalamualaikum. Tania, udah. Yeah, I got the juice, yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kalian lanjut, luangin waktu kalian untuk like, komen, dan klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian ya guys, supaya kami lebih semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Malam yang penuh misteri. Malam afdol. Malam yang mengerikan, malam yang menyeramkan. Kenapa? Karena ada banyak ritual yang dikerjakan oleh orang-orang. Suara daging tengah ini oh. Ya, itu murah minum minumnya. Dan hari ini kita kedatangan orang yang sangat spesial, Ya, yang luar biasa. Itu Mbak adalah Beda. Mbak, jangan Mbak deh ya, Tania aja. Tania. Soalnya dia Tania. seumuran aja sama kita. Nah, tiba-tiba hening gini ya. Pak Barat sedikit kan. Ya, siapa sih Tania ini? Tania adalah seorang apa ya bahasanya kita itu seorang indigo, dimana dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk astral atau makhluk halus. Bukan IndiHome ya? Bukan. Oke. Speedy. Ah, Oke, sebelumnya kita ucapin selamat datang Tania di studio kita, studio Bakawanan Project. Terima kasih udah memenuhi undangan kita untuk datang kemari. Sebelumnya nih, biar penonton tahu, siapa sih sebenarnya nama aslinya si Tania ini? Nama panjang atau nama yang banyak dikenal? Nama panjang dulu deh. Nama panjang Retania Dimanda Putri. mantap. Mau pendek? Nama pendek. Burhan. Nama pendek Asep ya bukan. Nama pendek Tania Putri. Panggilannya Tania. Panggilannya Tania. Oke. Tania ini ya asalnya dari mana nih? Ini Asalnya dari Banjarmasin. Layan. asli Banjarmasin. Iya. Lahirnya di Banjarmasin, cuman mama orang Kandangan dan bapak orang Banjar. Besteran. Restoran lah ya. Iya, ada Minto. Jadi kita langsung ke pokok bahasan kita. Yes. Sebenarnya Tania udah mulai dari umur berapa sih ngerasakan berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar Tania? Dari umur 2 tahun. Tapi itu belum sadar sih, kan belum paham. Tapi itu udah bisa ngerasain hal-hal yang berbau gaib, Oh, berbau ya. mistis. Contohnya hal mistis yang dirasakan pada waktu itu yang seperti apa? Pertama kali waktu itu Tania masih ingat tuh waktu umur 2 tahun Tania pernah dengar suara cekikikan tengah malam. Waktu itu kan bapak lagi kerja jauh lah, keluar daerah. Terus Tania tidur sama mama di rumah. Mama udah tidur, terus baru ini nih baru mau tidur, habis matiin TV. Selang mungkin beberapa menit juga lupa. Terus tiba-tiba Tania dengar suara cekikikan kayak hihihi. Santai aja.
Harus jangan dicontohin. Itu cuman Tania. Itu Tania posisi sendirian di rumah. Sama mama, Sama cuman mama. mama udah tidur. Oh. Tapi sekarang mama masih ada. Masih alhamdulillah Bapak lengkap. masih lengkap berarti ya? Lengkap dong. Sekarang Tania tidur sama siapa? Masih sama mama? Ya sama suami lah. Oh. Apa masih kerja di luar? Enggak, udah kerja di Oh, berarti Udah, siap-siap malam sama mama berarti. Mm-mm. Ya jangan Tania kan udah punya suami kan biar mama sama gitu gitu. Oke, kita balik lagi. Oke. Tania punya ini nggak punya cerita horor yang bisa Tania bagiin ke kita atau apa ya? Ya cerita yang paling berkesan menurut Tania, cerita yang paling horor mungkin. Mungkin lebih ke bukan horor sih. Karena Tania tipe yang tidak penakut, tapi lebih ke penasaran. Pertama kali yang jelas yang maksudnya tuh udah gede kayak gini, ngerasain tuh waktu pertama kali Tania kan lagi ada jalan-jalan tuh, lagi liburan ke suatu pantai. Terus kan kita berangkat siang, terus sampai pantai sekitar jam 4, kemudian pulang, dan di perjalanan itu waktunya jam 6 sore, pas lagi senja. Itu perjalanan, jalannya lurus aja tuh, kan gunung-gunung gitu, ada perbukitan lah. Di kiri kanan kebun-kebun sawit, kebun-kebun karet, pohon getah. Terus nggak tahu kenapa jadi refleks aja pengen lihat ke arah kanan. Dan waktu Tania lihat ke arah kanan tiba-tiba bener. Tiba-tiba waktu Tania lihat ke arah kanan, Tania lihat suatu wujud yang gede mungkin tingginya kalau Kopiahan nggak? enggak lah, itu Bang Bento. Gede terus tapi dia posisi jongkok kayak gini. Posisi jongkok, megang kaki. Mungkin megang kaki, tapi sekilas sih kayak megang kaki gitu. Badannya hitam, kayak rambut gondrong. Pokoknya rambutnya gimana sih? Penuh rambut ya. Penuh rambut, badannya hitam kayak berbulu-bulu juga. Itu lagi jongkok. Nah, sehabis itu Tania gak bisa ngerasain, maksudnya tuh gak bisa ngerasain badan. Tania lihat keadaan sekitar. Tania dengar keadaan sekitar. Kan waktu itu lagi perjalanan naik motor. Tapi otak sama mulut, pokoknya kayak seluruh badan bukan Tania yang kontrol. Iya. Nah, itu kejadian pertama kali bisa disebut mungkin apa sih? Kemasukan. Oh, berarti itu pertama ya, iya, Tania pernah pertama kemasukan. kali. Dan itu hilang kesadaran nggak? Sadar cuman nggak bisa dikendaliin. Iya. Terus kan waktu itu Tania sama teman cowok ya. Iya, Pak. Di perjalanan naik motor kerasukan gimana tuh? Waduh. Perasaannya bawa motor. Kalau Tania sih ya kan nggak sadar kalau gue lagi kerasukan nih, nggak ngerasa kayak gitu. Berarti kejadiannya pas di motor. Iya, pas lagi keadaan jalan. Terus Tania lihat keadaan waktu itu lagi jalan, terus tiba-tiba teman megang tangan Tania. Takutnya kan jatuh. Mungkin teman Tania tuh udah sadar kalau Tania kayaknya kerasukan nih gitu. Habis itu dibawa dia ke depan mungkin musola atau masjid. Iya. Ya stop di depan sana, kan waktu itu senja orang pergi buat sholat. Habis itu habis minta tolong Tania tuh udah nggak sadar, bener nggak sadar, kayak orang pingsan. Bangun pandangan udah buram, langsung lemas, badan lemas, rasa sakit banget di belakang. Itu kejadian udah berapa lama tuh? Umur berapa? Itu umur Berapa tahun tahun? lalu. Oh, baru tahun lalu. Baru sekitar 8 bulan yang lalu. Malah belum setahun. Belum.
itu pertama kali Tania Kemasukan. ya. Dan sampai sekarang masih bisa atau bisa dikendalikan atau apa? Dulunya sih masih Tania nggak bisa ngendaliin. Sekarang ya Tania belajar dari seorang YouTuber juga. Maksudnya tuh Tania dikasih tahu pendapatnya, kalau ada orang yang kayak gini tuh harusnya bisa ngendaliin kayak gini caranya, dan akhirnya Tania juga bisa ngendaliin. Ya. Ngomong-ngomong seputar apa ya, kebiasaan Tania seorang indigo yang udah sering banget ketemu mungkin ngelihat hal-hal mistik. Gimana sih perasaan Tania kalau biasanya kalau di jalan gitu loh? Kalau lagi di jalan, kayak tadi kan kayak pergi pantai itu kesan pertama kali ya. Iya. Pertama kali gitu. Kan udah kalau sesudah itu nih, sesudah kejadian itu. Terus biasa mungkin lagi jalan-jalan kemana, mungkin lagi ke rumah keluarga atau kemana. Tania tuh di jalan kalau lihat-lihat penampakan gitu gimana perasaannya? Yang dirasakan tuh gimana? Pas lagi di jalan bawa motor di belakang mungkin ada yang Ya sering-sering nggak atau pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah. Lagi Atau ada orang mungkin yang lambai atau yang minta tolong. dong. Lebih kebanyakannya apa sih Tan? Biasanya nemuin apa sih? Biasanya sih nemuin yang kayak ada orang, ya palingan kita ngelewatin suatu tempat, waktu Tania ngelewatin suatu tempat yang kata orang itu angker. Tania kan namanya orang penasaran ya nyantai aja lewat sana, tapi ternyata emang ada. Terus ya udah diem aja lihat, oh ada tuh, ya udah diem aja. Awalnya sih waktu pertama kali Tania sering lihat kayak gitu takut sampai awalnya Tania kira itu cuman mungkin itu halusinasi gue doang, mungkin itu cuman hayalan gue doang, mungkin gue udah gila apa gitu. Tapi ternyata enggak, karena Tania sering cerita ke mama, aku lihat yang kayak gini nih waktu di sini, waktu acara ini aku lihat kayak gini. Terus mama, itu kok mirip kayak ini, itu kok mirip kayak itu. Mama juga indigo. Terus ada keluarga atau keturunan atau apa enggak? Iya, keturunan. Mama, bapak? Mama, dari mama. Oh. Keturunan dari mama. Sering. Pantas. Jadi kalau lihat kayak gitu ya sekarang udah biasa aja. Apalagi kalau kita keadaan badan lagi capek, kurang fit, terus gimana sih, rasanya batin tuh rasa kebuka, terus di perjalanan ya udah tuh lihat aja kan jalan lurus tuh lewat tuh, ya udah nongol aja kayak berarti udah kayak biasa banget ya, udah kayak apa ya, udah kayak lihat orang biasa lah gitu ya kan, Ya, biar biasa. jalan gitu. Pernah nggak sih Tania apa ya, berinteraksi secara langsung, mungkin pas Tania lagi duduk santai mungkin ada yang Nyamperin. iya ada yang nyamperin atau lagi bengong Atau liatin ngobrol, Tania, terus atau- Tania penasaran pengen terus ngobrol sama dia. Pernah nggak langsung berinteraksi secara langsung atau secara langsung lah maupun ya lewat mana lah, pernah nggak sih? pernah Dengan sering sosok- malah. Biasanya sosok-sosoknya kayak gimana? Iya. Ya macam-macam sih, ada yang anak kecil, ada juga cewek kayak kita cewek dewasa, ada juga bentuknya yang bukan menyerupai manusia, maksudnya itu bukan kayak apa sih, Iya, kalau manusia ya wujudnya kita udah berubah mungkin. Oh, iya. Dalam wujud kayak wajahnya jadi serem nih gitu. Kalau serem itu biasanya ada perbedaannya nggak nih? Atau kalau misalnya wajah serem itu jahat atau apa, ada nggak? Ada, Tania belajar juga tuh. Gimana Tania- cara bedainnya gimana? Cara bedanya gini, kolonya ini kan Tania dapat ilmunya juga tuh. Jadi kolonya makhluk kayak gitu, wujudnya masih kita utuh manusia. Jadi itu berarti dia baik. Maksudnya tuh hawanya tuh positif. Ya nggak mengganggu lah. Ya nggak mengganggu. Mungkin dia matinya karena apa? Mungkin bunuh diri atau emang dibunuh. Gitu. Kalau yang apa? Kalau yang Kalau jin yang yang jahat gitu gimana? Perwujudannya biasa yang Tania lihat. lebih itu sih berubah
Maksudnya tuh wajahnya jadi serem, pokoknya bentuknya udah nggak kayak bentuk dia waktu hidup mungkin. Karena pernah Tania lihat mukanya tuh serem banget, tapi waktu dia kita berinteraksi bukan ngomong kayak gini, bukan, tapi ya itu dulu awalnya Tania kira itu halusinasi karena Tania liatin terus Tania mulai maksudnya tuh gimana sih ngebuka batin, apa sih bisa dijelasin ya? Ya, intuisi lah ya. Lebih kayak udah lemah aja nih, kalau lo mau cerita aja gitu. Dia nggak ngomong, cuman memberi gambaran di otak. Maksudnya tuh kayak peristiwa, kayak nge-transfer data gitu iya kan itu kayak halusinasi. Kayak halusinasi, loh apaan sih nih, gambar apa sih kok ada di otak gue, perasaan gue nggak ada deh kejadian kayak gitu atau peristiwa kayak gitu ngalamin, tapi ada di otak itu yang dulu Tania kira halusinasi, ternyata bukan. Berarti kalau ketemu makhluk itu kadang ada juga dia nyampein pesan ya. Iya. Aku matinya kayak gini. Iya, mungkin dia ada dendam atau minta doa juga mungkin ya. Iya, kita doain aja, jangan takut. Tapi karena kita orang yang awam, orang yang nggak biasa, jadi agak takut sih sebenarnya. Tapi ya intinya kebanyakan dari mereka itu kadang minta pesan ya nih ya. Iya. Nyampain pesan atau Pengen pesan. minta doa. Nggak semua kan, nggak Iya. semua yang jahat kan. Ya nggak semua jahat kan, mereka juga kayak kita kan, dulu mereka juga manusia. Kayak kita kan, seandainya mereka masih hidup, pasti kan kalau mereka punya suatu permasalahan kan diceritain sama teman jadi lebih plong. Kayak gitu juga kayak mereka ingin cerita ke kita, jadi mereka lebih tenang, dan kita kirim doa mereka lebih tenang, kayak gitu aja. Dan sebenarnya sih menurut Tania, antara bahasa kasarnya tuh setan sama jin itu beda. Iya, beda. Karena menurut Tania, setan itu mereka dulunya juga manusia. Yang meninggalnya mungkin karena mereka ada hati yang bikin mereka masih pengen di bumi, masih pengen di dunia ini. Jadi mereka gak pergi dari dunia ini gitu, dengan wujud mereka yang berbeda. Kasarnya lebih tayangan lah. Iya, sedangkan jin kan itu udah lebih ke makhluk Allah. Iya, makhluk ciptaan tuh yang bisa berubah-ubah. Lebih bisa berubah bentuk dan Iya. mempengaruhi Iya. pikiran dari manusia. Kasarnya lebih hebat lah. Gini. Sebelumnya aku minta maaf ya sama Brother Bento sama teman-teman kru yang ada di sini. Mau nanya nih, ini kan kesan pertama Tania nih kan masuk ke studio kita. Ada nggak nih sosok yang Tania lihat pas masuk ke sini, atau yang lagi ada di sini mungkin udah lagi dari tadi nonton kita, mungkin ada nggak sih? Ada sih. Ada. Nonton. Boleh nggak sih dideskripsikan gitu gimana wujudnya? Kan dari tadi kan Tania sebelum kita mulai kan Tania udah keliling-keliling studio kan. Tania mau pengen lihat sekitar, maksudnya tuh gimana sih nih yang ada di sini nih, ngeganggu atau enggak, baik atau enggak gitu. Ya baik sih, cuman ada juga yang mungkin bukan jahat, kita jangan sebut dia jahat, mungkin lebih ke agak jahil. Mungkin mereka udah terkena hawa negatif. Ini kembali lagi karena Tania belajar juga dari seseorang, dikasih tahu kalau mereka itu, kalau misalkan kayak Tania nih mati nih, terus penasaran, itu kita wujudnya masih dalam wujud ya udah Tania aja, dengan maksudnya itu bukan wujud manusia. Tetapi jika mereka terkena hawa negatif, maksudnya itu kena angin yang gak bagus. Kan ada tuh yang kayak kan kata orang-orang tua zaman dulu kan, lu jangan keluar maghrib nanti kesambet lu, nanti apa. Orang-orang lagi buang ilmu ini gitu kan ada tuh. Nah mungkin mereka bertabrakan dengan hawa negatif dari angin itu tadi, itu yang mempengaruhi mereka menjadi berubah wujud dan menjadi jahat, lebih pendendam gitu. Aku matinya karena ini nih, awas bos dendam gitu. Dan balik lagi nih ke pertanyaan aku tadi kan, boleh digambar nggak sih sosok yang ada di, mungkin lagi nonton kita di sini,
mungkin perawakannya gimana dari atas ujung rambut sampai ujung kaki yang Tania lihat, dan dia lagi apa mungkin. Yang lebih jelas sih ke sosok anak kecil. Tuyul? Bukan. Anak kecil lah, anak kecil gimana selayak anak kecil, sekitar gimana sih segini tingginya, mungkin segini, sekitar umur 10 tahun. Kapan-kapan bikin video, jangan di studio. Bikin di luar ya? Suasananya sudah beda loh, suasananya loh. Dan dia lagi ngapain nih? Lagi duduk atau lagi rebahan atau lagi nonton Posisinya kita atau dimana lagi ya? ketawa-ketawa atau lagi Posisinya dimana ya? diem bengong atau gimana? Depan pintu. Depan pintu, met, kamera met, depan pintu kosong kan. Bu. Ya. Dia masuk. Nggak, dia itu lagi Enggak di dalam sih, di luar pintu, luar luar pintu. studio, karena mungkin masih sih lo gitu kan, pernah ada yang bilang sama Tania gini, maksudnya itu nggak percaya, masih sih lo kan itu ada dinding, masa lo bisa lihat kayak gitu sih gitu. Karena Tania juga pernah nih cerita, boleh nggak? Boleh. Nah, karena Tania pernah juga ngelihat waktu Tania masih kerja. Terus tempat kerja kita itu terbilang kata orang sih berhantu. Tapi Tania udah nggak percaya, maksudnya tuh percaya sih karena kan Tania juga sering lihat, tapi ya udah bodo amat lah, mereka juga pengen tinggal di situ gitu. Terus waktu itu udah tidur kan kami, kan kita satu kamar tuh ada berempat sama Tania tuh. Terus yang lain udah pada tidur, Tania doang yang enggak. Terus tiba-tiba Tania ngerasa gak enak nih hawanya nih, kayak kecium bau-bau apa sih, bau-bau got, kecium bau got. Terus tiba-tiba Tania tuh ngeliat dinding belakang itu kayak transparan aja udah. Terus di situ Tania ngeliat ada cewek lagi jongkok sambil makan lumpur. Jadi kadang jongkok nih makan lumpur gini, ngadep ke kamar. Jadi udah ininya penuh lumpur aja, cewek. Asli merinding. Sumpah Tania gak bohong. Jadi ini sorry Bento ya, lagi tertarik sama yang ada di depan pintu nih Bento. Yeah. Yang di depan pintu nih gimana sih kalau menurut Tania? Ada manyem aja apa yang tipikal yang Dia juga mengganggu mungkin? Enggak sih, karena dia juga anak kecil, jadi lebih ke apa ya, pengen ngajak main. apa? Pengen ngajak main. Udah malam. Ya kan Emang nggak tahu bener anak ada kecil kan panas sih, hobinya bener. main. Suasana ada panas. Dari yang keringetan. Nah, teman-teman yang ada di studio, mungkin ini adalah sebuah apa ya, keinginan yang sedikit nakal lah kan, ibaratkan. Tania bisa nggak sih jadi mediator bagi kita di sini buat ngobrol sama yang ada di depan pintu, si anak-anak tadi? Bisa nggak sih dia mau nggak sih gitu? Ya tergantung anak-anak sih, karena waktu ibaratnya tuh Tania apa sih ya, ngebuka batin ya, nggak terlalu paham juga, tapi melemahkan diri nih. Jadi bisa berinteraksi nggak sama dia sebelumnya, dia si anak-anak mau atau Ya enggak? minta izin dulu, bisa nggak sih? Ya kayak gitu tadi coba untuk ngelemahin diri, maksudnya tuh fokus, tapi belum tentu dia yang berinteraksi, bisa jadi yang lain. Yang kehanakan tuh juga. Emang ada yang lain ya? Oh, nggak tahu ya. Oke. Silakan dicoba Tania. Gimana dulu nih? Maksudnya pengen dia kesini. Lebih tepatnya apa ya, pengen kita pengen ngobrol sama dia, dan Tania sebagai mediator, Tapi penengah aman nggak Tan? antara Insyaallah. kita. Teman-teman, kita akan memberi Tania sedikit waktu untuk berkonsentrasi agar bisa
Oke, kita kasih minum dulu. Doanya Di sini ya. Turun. Aman kan? Sterilnya aman kan? Dari nianya aja, nianya aman kan? aman dong. Iya. Sekarang kita dulu sama dokternya berkonsentrasi. Assalamualaikum. Tan. Tan, Assalamualaikum. Tania, udah. Oke, tidak ada panas di sini. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah sebutan salam dari kita. Iya, yang Doa. ya artinya mendoakan. Mendoakan. Biasa jawabannya Waalaikumsalam. Mendoakan balik. Sebelumnya terima kasih udah memenuhi panggilan kami. Kalau boleh tahu yang sedang masuk ini namanya siapa? Hah? Iya. Siapa? Oh, belum isi nama. Belum punya nama. Oh. Yang di perut. Oh, hamil. Enggak. Hamil. Kalau nama ibunya siapa? Hamil berapa bulan? Kalau boleh tahu udah berapa lama nih tinggal di sini nungguin tempat ini? Udah lama. Oh, ini berarti nih kakaknya yang anak tadi itu yang di depan pintu ya? Enggak kenal. Ada yang pengen disampaikan enggak? Ada. Nih, monggo silakan. Anak sampean dibunuh. Dibunuh. Dibunuh dalam artian dibunuh aborsi apa dibunuh possible terus dibunuh? Dibunuh oleh orang. Sampean yang dibunuh. Terus anak sampean ikut mati. Tadi yang masuk di luar dari ekspektasi kita seperti penjelasannya si Tania tadi. Ketika si Tanianya mulai berkonsentrasi itu yang masuk itu belum tentu yang kita inginkan. Tadi kan aku requestnya yang itu, pengen yang ini, pengen yang anak-anaknya itu yang lagi di depan pintu tadi kata Tania. Ternyata yang masuk seorang perempuan yang keadaannya hamil,
tapi dibunuh kata dia tadi. Nggak ada yang ambil, dibunuh, tapi Dibunuh Aki. pacarnya. dibunuh pacar. Kayaknya sih pacarnya. Soalnya kan gak mungkin kalau suami ngebunuh istri cuma gara-gara hamil. Iya. Tapi itu apa sih? Perutnya di sini kayak Itu ada kata-kata kembalikan anakku. Jadi ada luka tadi kan. kayak biru, kayak apa sih biru, merah biru Di perutnya. Oh kayak ada garis di sebelah sini. kayak diikat mungkin ya. Mungkin dipukul. Hmm. Kalau dikira kan keliling, tapi sebelah sini doang. Oke. Menurut Tania, asal mula si perempuan tadi itu bisa tinggal di tempat ini kenapa? Apa memang sebelum tempat ini dibangun dia udah di sini, atau dia datang Dan atau pembunuhan terjadi di sini. Dibawa dibawa ke sini? orang. Dibawa orang. Dibawa ke daerah sini. Bukan apa sih? Bukan mayatnya, sebutannya apa sih? Bukan mayatnya dikubur di sini, bukan. Kayaknya dia yang ke bawah, tinggal suatu tempat terus dibawa ke sini. Maksudnya tuh kayak seakan-akan kayak misalkan nih kita lagi stop di mana, terus tiba-tiba ada yang ikut ke dalam mobil, kan sebutannya juga ke bawah. Oh iya. Dia ikut ke dalam mobil sampai ke rumah kita. Ini kasihan sih. Semoga aja ibunya tadi sama anaknya diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa juga untuk ibu tadi. Rambutnya pendek. Kesian sih kan. Semoga Allah mengampuni semua dosanya, dan semoga dia bisa lapang atas kehilangan anaknya. Kalau si anak-anak bisa nggak tak masuk? Udah capek ya? Enggak. Berarti saya anak lagi nggak ada yang disampaikan kayaknya. Ada. Cuma apa? Kadang keganggu lagi. Kalau bapak kita santai. Soalnya kalau ada anak-anak kalau jalannya enggak Ini gini. Biar kata aja. Biar Tania aja. Tania udah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ini udah masuk lagi, dan ini kayaknya nggak tahu sih ini yang Ya ini. masuk ke ini yang ini Oh, anak iya. ya, si anak. Ini lain anak-anak ini cewek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Hai. Ini yang mana nih? Namanya siapa? Penari ya? Bukan. Kuku panjang. Kirain Bagus penari. sekali bukunya, sangat indah. Kirain Suka penari. sekali melihatnya. Iya, sama-sama. Mas. Dari mana? Ya. Dari mana? Namanya siapa? Assalamualaikum. Biar mana guys? Assalamualaikum. Ini masuknya Islam. Kamera. Oh, berarti ada pesan nih buat orang-orang Islam nih kayaknya nih. Oke, kita langsung aja nih ya. Ya, ini namanya siapa sih kalau boleh tahu? Hai. Panggilnya Mbak atau Namanya siapa? 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 Nina. nih. Seru guys. Mbak Nina berarti ya. Nina udah berapa lamanya ada di sini?
Tahu nggak, ingat nggak, ngitungin nggak berapa tahun? Coba diingat berapa tahun? Lupa. Oh Tuhan. Tua sudah. Oh bunyi Tuhan. Manusia memang. Ada apa anak masuk ke awak tanian? Apa? Ah, kenapa anak jadi masuk ke awak tanian? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Ada nggak yang ingin disampaikan? Mungkin atau risih sama aktivitas kita, atau ada yang seorang yang nggak bikin Nina Kukunya panjang juga ya. Iya. Kukunya sama semuanya panjang. Jadi di mana diamnya, di sini aja? Di dapur kah, di muka kah, atau di garasi itu kah? Ya, di garasi. Di garasi, di guci, di guci. Di mana? Di garasi. Hah? Garasi tempat gudang. Rambutnya panjang. Kukunya yang panjang, sama kuku kakinya panjang juga. Di sini udah berapa lama, Mbak? Hmm? Lupa. Ada ingat? Iya bahasa Indonesia lupa. ada yang pengen disampaikan? Pasti ada alasan dong si Nina masuk ke tubuhnya si Tania. Beda. Tapi beda. Ya udah, terima kasih. Iya panjang, waduh panjang. Sebenarnya Mbak Nina. Mbak Nina hidupnya enak tenang lah karena teman kami sama-sama kan doakan sesudah selesai video ini. Mau lah. Jadi Tania udah masukkan 2 kali dan dua-duanya lepas target dari yang aku pribadi inginkan. Tadi lebih ke orang tua ya, yang terakhir tadi ya. Iya kanan. Orang tua. Kukunya panjang, kopi. Kalau yang mau Kopi kan? Iya, panjang kopi. Kadang siapa yang masuk? Yang masuk siapa? Supadi. Dede. Hah? Dede. Siapa yang Kalau ini siapa? Siapa ini yang masuk ini? Ini yang masuk lagi siapa ini? Namanya siapa? Ada punya nama nggak? Dede rumahnya yang di sini. Dede rumahnya di mana? Mana ya? Di sebelah. Oke, jalan-jalan ke sini. Lupa taat tuh. Oh. Udah kawan sama Dede. Nama Pen siapa? Pintar. Dede. Namanya Dede. Cari Bang Tommy ya. Oh, dari sana. Bang Tommy. Oh, dari tempat Bang Tommy. Jauhnya. Lupa tuh kata tuh. Ini kawan non di sini nah. Tinggal sini aja lah, pun lah. Jangan. Dede tuh panas. Ini tuh penginggi aja lah. Kakaknya mana? Iya. Kenapa dijaga kakaknya? Kan Oh, rambut taruh. Tapi masih sayang sama Dede lah. ayah. Kenapa kakak ditinggal? Oh iya. Jangan nak umpat. Jangan nakal, bentar lah. Bisa main.
Inggih. Hati-hati Bu mainan. Awan, Inggih. Tian, kawannya. Kenapa? Tisnya sakit dah. Oh. Mhm. Jadi kawalan nurut ya kan? Inggih. Sudah, jadi baliklah, bentarlah. Lah. Ini Om Bento. Itu Om Adi. Ini, Dede, Inggih. Assalamualaikum. Jadi bisa salam nggak? Bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawabannya. Nah. Ini Om Adi. Dede umur berapa? Rambutnya sama babahnya Dede. Oh sama. Ah. Dede? Sama abahnya Dede. Om mana mesti di kepada Dede boleh? Lah, Ini kepala Dede. jangan kepala kah? Main kepala Dede. Kepala siapa? Kepala kakak. Iya. Kada sampai berarti lo menyampai kepada Dede lah. Oh. Ini umpat Om. Ada umpat Om. Amun umpat Om, Namanya Om. Om Bento. Namanya Om Bento. Dede tuh. Anak umpat Om gak Dede? Hah? Amun Dede umpat Om, Dede masuk Islam. Karena Om ngajari Dede sholat. Mau gak? Dede bikin aja Abah. Ini Abah kah? Abah cak aku Dede. Dedenya nakal kah? Ya, Dede main ya. Kalau Dede ditegur, Dede harus nurut. Karena Abah kepikiran. Itu yang Abah. Dede no umpat Om kah? Kakak yang Kena kapan-kapan Om ngajak ke rumah sana lah. Dede balik lah. Dede umpat tuh kakak. Ini. Dede keluar dulu gitu. Kan gini. Dede keluar dulu lah. Om mana mencari duit dulu satu mak. Jadi nggak punya beri apa lebih. Tidak pernah diberi kah? Ya Abah udah boleh baca. Dan Dede masih kekanakan. Namun Dede sudah dewasa. 10.000. 10 tahun. Masih kekanakan. Dede cukup berada. Eh, ada duit 500-an rupiah lah. Yang lain lah. Bentar deh lah. Sini. Jadi tuh di sini kawan Dede. Ini Dede, pegang. Ini namanya duit, bentar ya. Dede pegang. Dede pegang. Saya kayak Abah. Saya mau Dede pegang aja dulu. Ini namanya duit. Saya mau mak ayah kasih kan yang mau om na perjakian namun Dede pegang. Ini mau simpan di dalam dompet. Lain Dede pulang misalnya. Juga sayang Dede. Eh, Dede lupa main. Karena udah 3 kali kemasukan tiga kita. kali dan kali ini kemasukan dari jauh dari tempatnya Bang Tommy ya kan. Dan demi apa ya, demi biar Tania nggak terlalu kecapean, Kita dulu. kita kayaknya udah tutup video ini. Ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan share juga, like juga, komen kalau kita ada kekurangan. Intinya di sini kami bukan maksud apa-apa di sini. Cuman ini loh seorang indigo yang bisa melihat atau bisa masuk atau apa. Bukan merugikan orang lain atau apapun. Niat kami di sini intinya kita cuma sama-sama belajar tentang
dunia sebelah, dan kita pun juga sebagai orang Islam kan mewajibi, maksudnya kita percaya di sana ada juga yang menghidupi kita. Sekian dari kita Bakawanan Project, cerita mistik. Buat yang nonton video ini, kita bukan bermaksud untuk membuat kalian percaya, dan kepercayaan itu tergantung dari diri kalian sendiri dan beda-beda orang. Terserah kalian pengen percaya atau enggak. Intinya Tapi di sini kita nggak ada setting-settingan, Iya. nggak ada setting-settingan sama sekali. This is real, ini real. cuman Tania cuman minta doa aja. Maksudnya tadi doain siapa tadi? Nina, Dede sama Dede yang hamil tadi. Iya, iya. Semoga Allah mengampuni semuanya, semoga Allah memberi keringanan apapun. Ya, doa sesuai kepercayaannya masing-masing juga. Intinya yang dapat diambil dari sini, berbuatlah baik di masa kalian hidup. Yes. Karena efeknya bukan sampai kalian tua, tapi siapa tahu sampai kalian meninggal pun kalian masih ada di bumi ini. Terima kasih buat Tania udah mau kita undang ke sini. Terima kasih juga untuk suaminya. Sekian dari kita Bakawanan Project, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe channel sini. kita. Sini. Lihat sana. Ngapain lu pakai topeng? Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, share juga, like juga, komen juga kalau ada kekurangan ataupun ada keluarga atau teman kalian yang sama kayak Tania Indigo, bisa nanti kita collab di sini. Atau ada saran-saran yang lain buat kalian, silahkan komen. Sekian dari kita Bakawanan Project. See you next time. Peace.